kita akan membahas tentang pembangunan infrastruktur yang tidak memadai di Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan kawasan-kawasan potensial dan strategis pada wilayah. Kawasan-kawasan tersebut bisa disebut kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah, kawasan pedesaan, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi khusus. Apa saja sih jenis infrastruktur yang dibutuhkan di masyarakat? Yaitu 1. Infrastruktur keras. Infrastruktur keras adalah jenis infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan fasilitas umum dalam bentuk fisik. Contohnya adalah jalan raya, jembatan, bandara, pelabuhan, terminal, dan lain-lain. Kedua, infrastruktur keras non-fisik. Infrastruktur keras non-fisik merupakan jenis infrastruktur yang berkaitan dengan fungsi utilitas umum atau publik. Contohnya adalah penyediaan pasokan listrik atau air, jaringan komunikasi, hingga pasokan energi. Ketiga, yaitu infrastruktur lunak. Infrastruktur lunak merupakan jenis infrastruktur yang berhubungan dengan sistem nilai, norma atau peraturan hingga layanan publik. Contohnya adalah etika kerja, aturan lalu lintas, pelayanan publik, hingga undang-undang yang mencakup segala aktivitas vital masyarakat. Bagaimana kurangnya infrastruktur menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia? Yaitu ketika keadaan infrastruktur di sebuah negeri lemah. Itu berarti bahwa perekonomian negara itu berjalan dengan cara yang sangat tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing atau karena biaya bisnis yang tinggi. Belum lagi dengan munculnya ketidakadilan sosial, misalnya sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan atau susahnya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanan terlalu susah atau mahal. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro seharusnya memiliki hubungan timbal balik, karena pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek multiplier. Sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada, untuk menyerap makin besarnya aliran barang dan orang yang beredar atau bersirkulasi di seluruh perekonomian. Namun, kalau infrastrukturnya tidak dapat menyerap peningkatan kegiatan ekonomi dan tidak cukup banyak infrastruktur baru yang dikembangkan, maka akan terjadi masalah. Mirip dengan arteri yang tersumbat dalam tubuh manusia, yang menyebabkan kondisi bahaya yang mengancam kehidupan karena adanya tidak bisa mengalir. Masalah infrastruktur apa saja sih yang ada di negara Indonesia? Pertama, yaitu kurangnya koordinasi dalam membangun infrastruktur. Kedua, kurangnya dana. Ketiga, kendala pembebasan lahan. Keempat, lembaga pembangunan infrastruktur yang kurang berkompeten. Kelima, lambatnya penyusunan peraturan. Keenam, kesadaran keselamatan kerja dalam pembangunan infrastruktur. Mengapa sih pembangunan infrastruktur di Indonesia masih belum merata? Hasil dari penelitian ini, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur daerah dikarenakan pembangunan yang ada hanya terfokuskan pada daerah perkotaannya saja, sehingga terjadi ketimpangan di bidang ekonomi yang cukup signifikan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Lalu, infrastruktur apa saja sih yang ada di desa, dan sepenting apa peran infrastruktur dalam desa? Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa infrastruktur desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Infrastruktur desa meliputi berbagai aspek seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, dan sarana olahraga. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, stabilitas dan pelayanan publik di desa akan meningkat secara signifikan. Infrastruktur desa juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Dengan adanya akses yang memadai terhadap pasar, produksi pertanian, dan kerajinan lokal dapat dikembangkan dengan lebih efektif. Infrastruktur desa yang integrasi juga mendorong pertumbuhan pariwisata desa, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta menggerakkan sektor ekonomi terkait seperti penginapan, restoran, dan usaha kreatif lokal. Ada beberapa manfaat infrastruktur di desa, yaitu apa saja sih? 1. Meningkatkan stabilitas masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok seperti kesehatan, pendidikan, dan pasar. Kedua, memperkuat konektivitas antara desa dan mengurangi kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan. Ketiga, membantu pengembangan potensi ekonomi lokal desa. Keempat, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di desa. Kelima, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Lalu, apa dampak negatif dari pembangunan infrastruktur yang kurang memadai ini? Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik iklim investasi di Indonesia. Investor asing penuh kekhawatiran untuk berinvestasi, misalnya fasilitas manufaktur di Indonesia, kalau pasokannya
Indonesia kalau pasokan listrik tidak pasti atau biaya transportasi sangat tinggi. Kenyataannya Indonesia sering diganggu pemadaman listrik. Meskipun negeri ini dinyatakan berkelimpahan sumber daya energi, kasus pemadaman listrik cukup melumeras terjadi di daerah-daerah selain Jawa dan Bali. Bagaimana sih cara mengatasi infrastruktur yang tidak memadai ini? Solusi permasalahan infrastruktur di negara Indonesia yaitu 1. Memperbaiki kerjasama antar lembaga. 2. Merencanakan pembangunan infrastruktur secara matang. 3. Mengajak keterlibatan masyarakat. 4. Memperbaiki birokrasi di Indonesia. Dan 5. Yaitu terakhir, merawat infrastruktur yang sudah ada.